Tak kuasa menahan emosi, ratusan warga menggeruduk dan mengepung sebuah rumah di Jalan Burhanuddin, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tempat tinggal pasangan suami istri yang diduga menjadi pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Peristiwa penggerudukan dan pengepungan tersebut viral di media sosial. Menurut keterangan warga, sang istri pelaku merupakan guru sekolah dasar yang diduga mengasongkan seorang bocah di bawah umur kepada suaminya untuk dijadikan objek perbuatan cabul. Proses evakuasi terduga pelaku dilakukan sejumlah petugas dan berlangsung menegangkan. Saat keduanya keluar dari kediamannya, warga yang emosi berupaya mengejar dan menghakimi pasangan ini. Polisi melakukan pengamanan dan membawa kedua penghuni rumah ke kantor polisi. Warga yang tidak puas turut bergerak menyambangi kantor polisi untuk memastikan proses hukum berjalan bagi keduanya. Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan dalam tayangan sebelumnya bahwa terlihat ratusan warga ini geram dan juga menggeruduk rumah salah seorang oknum guru ASN di mana suaminya ini diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Apa kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kemudian sejauh ini penanganan korban? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik kita. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Awaludin, Ketua KPAD Asahan. Selamat malam Pak Awaludin. Selamat malam, Mbak. Baik, tadi kami juga sudah berupaya untuk bisa berbincang dengan pihak kepolisian, namun berhalangan untuk bergabung malam hari ini. Mungkin kita awali dari KPAD terlebih dahulu, Pak Awaludin. Sejauh ini bagaimana KPAD tentunya mengawal kasus ini, Pak? Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang kemudian juga dilakukan oleh suami dari seorang guru. Oke, terima kasih, Mbak. Tadi kami telah berkunjung kembali ke kediaman korban, yaitu berada di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Dan pada saat itu kami juga bertemu dengan salah seorang anggota DPR RI, yaitu Bapak Doli Kurnia Tanjung bersama Bapak Wali Kota Tanjung Balai, dan juga beberapa pemerhati, termasuk Kepala Dinas BP2 P3KB Kabupaten Asahan, untuk memantau kondisi si anak dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah tadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, semuanya masih berjalan dengan baik. Artinya proses penyembuhan secara fisik itu telah berjalan dengan baik. Namun trauma masih ada bagi anak, dan insya Allah besok kami juga akan menurunkan tim bersama UPT PPA BP2K BP3A Kabupaten Asahan, yaitu seorang psikolog untuk memastikan kondisi psikologis anak tersebut. Dan tadi juga kami sempat berdialog dengan pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan salah seorang dari pasangan suami istri itu sebagai tersangka, sedangkan istrinya untuk saat ini ditetapkan sebagai saksi. Mungkin ya perkembangan penyidikan akan kita tunggu lagi. Apakah saksi ini nanti bisa berubah sebagai statusnya akan naik tingkat atau bagaimana, itu kita lihat bagaimana perkembangan hasil penyidikan selanjutnya. Oke, tentu menjadi concern utama juga bagaimana kondisi korban. Tapi Pak Awaludin, informasi-informasi dan juga fakta yang juga tentunya harus dimiliki oleh KPAD ini berkaitan dengan bagaimana sebetulnya hubungan antara anak korban dan juga dengan pelaku, tersangka maupun juga saksi sang guru tersebut. Oke, terima kasih. Ini kejadiannya ini sekitar ada lebih kurang 8 bulan yang lalu. Disitulah awal permulaannya, di mana anak ini adalah pelajar SD di salah satu SD negeri di Kota Tanjung Balai yang merupakan perbatasan antara Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Nah, di mana anak ini setiap harinya diantar dan dijemput. Nah, pada saat si anak ini mungkin dijemput terlambat atau telat, ini biasanya guru menurut informasi itu dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah itu.
Nah, dari situ si korban, anak korban ini disuguhkan handphone untuk bermain game dan lain sebagainya. Menurut informasi berhasil yang kita peroleh dari pihak keluarga, disitulah perbuatan-perbuatan asusila itu dilakukan oleh pasangan suami istri itu. Oke. Mungkin itu Ya, aja, Pak Pak. Waludin, kami mungkin ingin mengkonfirmasi, artinya Pak, dengan penjelasan atau gambaran hubungan tersebut, apa peran dari oknum guru yang saat ini statusnya masih menjadi saksi tersebut dalam kasus ini? Ya, perannya menurut informasi bahwasanya si guru ini membawa anak itu ke rumah mereka yang tidak jauh dari sekolah tersebut. Cuma seperti itu. Nah, sedangkan persoalan apakah ikut terlibat dalam tindakan asusila itu, ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sehingga istri ataupun guru tersebut baru dijadikan sebagai saksi. Mungkin ada temuan-temuan nanti bisa akan naik statusnya, akan menjadi tersangka. Tapi kita lihat bagaimana pihak kepolisian untuk bekerja, dan kami berharap agar kasus ini bisa dibuka seterang benderang sehingga siapapun yang terlibat dalam melakukan aksi asusila ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, baik. Mas Reza, sejauh ini melihat gambaran hubungan yang tadi sudah dijelaskan oleh KPAD antara korban, kemudian saksi, oknum guru, dan juga pelaku. Sebetulnya bagaimana sih Mas karakteristik dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk juga oknum guru ini? Statusnya satu saksi, satunya tersangka, tapi mereka memiliki hubungan suami istri. Dibawa ke rumah begitu, tidak mengetahui tentang peristiwa? Poin jitu, tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut, tanda tanya ya. Kalau tadi disebut bahwa peristiwa ini sudah berlangsung sejak sekitar 8 bulan lalu dan berlangsung dalam sebuah lingkungan privat, yaitu yang merupakan kediaman guru dan suaminya itu, masuk akalkah kalau kita membangun asumsi bahwa sang guru dalam kurung sang istri tidak tahu menahu perbuatan jahat yang sudah dilakukan terhadap muridnya itu di rumah itu? Menurut saya asumsinya terlalu lemah. Oke. Tapi pada sisi lain saya harus buru-buru nih. Ingin mengatakan jangan sampai nanti ada pihak yang mengatakan bahwa karena boleh jadi terduga ada laki-laki dan perempuan, maka pihak tersebut akan menarasikan bahwa pihak perempuan ini dipaksa oleh yang laki-laki. Ini seolah-olah ingin menggeser posisi kemungkinan seseorang yang sesungguhnya berjenis kelamin perempuan melakukan pelaku pidana, tapi digeser sedemikian rupa bahwa dia adalah seolah-olah korban belaka. Korban dari intimidasi, dari paksaan, dari suruhan sang suami dalam kurung seorang laki-laki. Saya tidak akan bahagia kalau kemudian sudah mulai ada pemilahan-pemilahan berdasarkan jenis kelamin semacam itu, semata-mata untuk menguntungkan salah satu pihak agar kemudian terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Kita konsekuen, kalau kita memang mengagung-agungkan istilah kesetaraan gender, maka semoga kita konsekuen untuk mengatakan pelaku bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Ya, itu garis bawah yang sangat penting. Kembali ke pokok persoalan. Apakah kita ingin bangun asumsi bahwa saksi tidak mengetahui? Angka 8 bulan membuat saya sanksi asumsi itu bisa kita tegakkan. Yang menjadi pertanyaan justru adalah kenapa kemudian polisi seolah masih belum menemukan cukup alat bukti untuk memposisikan oknum guru yang merupakan istri ini ke posisi sebagai tersangka. Apa gerangan kesulitannya? Anggaplah bahwa ternyata sang istri tidak menyuruh, tidak melakukan apapun terhadap anak agar kemudian melayani nafsu bejat suaminya. Tetapi jangan lupa, seseorang yang mengetahui adanya perbuatan pidana, namun tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, untuk melindungi korban, untuk mengulangi perulangan kejahatan, maka sesungguhnya pihak tersebut juga sudah bisa dipidana. Kendati ini bukan merupakan sebuah pasal terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, tapi ini merupakan pasal pidana. Nah, jadi pertanyaan, kenapa pasal yang tanda petik minimalis semacam ini pun seolah tidak bisa dipakai oleh pihak kepolisian untuk menggeser sang saksi menjadi seorang tersangka?
jadi pertanyaan. Oke, ini menjadi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh KPAD yang tentu mengawal ketat kasus ini. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa mencari tahu bagaimana kira-kira tanggapan ataupun respon masyarakat atas tindakan kejahatan seksual ataupun juga pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Yulinda Tridewi. Selamat malam Yulinda, silahkan. Iya, selamat malam Kenanda dan juga pemirsa TV1. Betul sekali, akhir-akhir ini ya publik digegerkan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 12 tahun di Tanjung Balai yang merupakan seorang anak kelas 5 SD yang dilecehkan begitu ya oleh gurunya. Jadi modusnya ini adalah guru tersebut seorang perempuan dan guru tersebut juga mengumpankan anak ataupun korban terhadap suaminya di Tanjung Balai. Dan memang juga untuk mengetahui bagaimana sebetulnya respon masyarakat terkait kasus yang cukup miris ini, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa Mas? Selamat malam, saya dengan Ade. Oke. Mas Ade, ini kan sempat viral begitu ya terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ya. Gimana sih lihat kondisi tersebut Bang? Kalau menurut saya sangat disayangkan ya, di mana seorang guru yang tugasnya harus mengajar dan mendidik seorang anak, tapi ini malah melecehkan. Kemudian mungkin dampak buat anaknya bisa ke depannya buat mempengaruhi tumbuh kembangnya dan psikis anak tersebut ya Kak ya. Dan mungkin kekhawatirannya apa sih Bang, kan juga mungkin one day akan punya anak, dan bagaimana khawatirnya? Ya mungkin untuk kedepannya saya juga agak merasa takut gitu kan. Suatu saat jika punya anak, kemudian di suatu sekolah anak tersebut diajarkan oleh guru tersebut, takut kenapa-napa ke depannya atau terjadi sesuatu hal yang sama dengan anak kita ke depannya gitu. Nah mungkin Mas Ade ini kan juga pelakunya tidak hanya satu begitu ya. Jadi seorang guru, kemudian juga seorang guru ini memberikan ataupun mengumpankan anak ataupun korban tersebut terhadap suaminya. Ini proses hukumnya harus seperti apa? Ada harapan dari Mas Ade? Ya harapan saya sih kalau bisa pelaku tersebut bisa dihukum seberat-beratnya Mbak. Biar agar tidak terjadi ke depannya kejadian yang sama. Buat biar pelaku jerah dan tidak terjadi kejadian yang seperti tersebut. Mungkin pesan untuk orang tua Bang Ade di luar sana ini untuk menjaga anaknya seperti apa sih Bang? Kepada orang tua di sana sebaiknya lebih aware kepada anaknya, lebih perhatian, lebih peduli lagi terhadap anak, dan harus memperhatikan setiap gerak-gerik anak, terutama di lingkungan dan di tempat belajar gitu. Terima kasih banyak Mas Ade atas waktunya. Nah pemirsa, begitulah memang dari masyarakat ya terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Tanjung Balai ini. Dan memang untuk kondisi sekarang sendiri ini kasus sempat diamuk warga ya di lokasi kejadian, dan polisi juga turun tangan dan mengevakuasi kedua terduga pelaku yang dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Kita juga berharap bahwa proses pemeriksaan ataupun proses hukum ini segera selesai dan segera ditindak seadil-adilnya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Kirana. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi. Tadi sudah mencoba untuk menangkap bagaimana respon masyarakat. Tentu begitu prihatin dan juga kecewa melihat tindakan yang terjadi, apalagi juga ada indikasi ini dilakukan oleh oknum guru yang meskipun saat ini statusnya masih sebagai saksi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa mengenai hal ini usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda.